Audio Jungle. Sama-sama bekerja itu berbeda dengan bekerja sama. Bekerja sama artinya melakukan pekerjaan dengan tujuan yang sama, dengan satu visi. Tetapi kalau sama-sama bekerja artinya mereka sama-sama bareng bekerja, waktunya sama bekerja, tetapi tidak satu tujuan. Nah, itulah bedanya antara bekerja sama dengan sama-sama bekerja. Dalam dunia kepemimpinan yang dipentingkan untuk mencapai visi, mencapai tujuan, mencapai harapan, itu adalah bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Tetapi bekerja sama akan sukses jika didukung oleh sama-sama bekerja. Tentunya yang menuju pada satu tujuan, satu karya. Bekerja sama tidak akan bisa tercapai kalau tidak masing-masing anggotanya sama-sama bekerja. Tetapi bekerjanya adalah bekerja dalam koridor, dalam batasan, dalam wilayah yang sama pada topik tertentu. Tetapi sama-sama bekerja itu tidak didukung oleh bekerja sama, karena sama-sama bekerja bisa jadi tempatnya berbeda, yang dikerjakan berbeda, dan tujuannya berbeda-beda. Tetapi kalau bekerja sama, tempatnya bisa berbeda, atau di tempat yang sama tetapi punya tujuan yang sama. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah racana atau ambalan, bekerja sama ini sangat dipentingkan. Mengapa? Karena di dalamnya terdiri atas beberapa orang dengan bidang yang berbeda-beda. Meskipun bidangnya berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Tujuan yang telah digariskan oleh kehendak mereka. Nah, tujuan yang sama itulah membentuk bekerja sama. Dan bekerja sama itu didukung oleh sama-sama bekerja. Syarat untuk bekerja sama tentunya ada pemahaman yang sama tentang yang akan dicapai. Yang kedua ada toleransi. Yang ketiga ada keikhlasan pembagian tugas. Dan yang berikutnya ada proses yang dijalani dan mereka harus bekerja meskipun tidak melakukan hal yang sama. Contoh, ada yang membuka tanah, ada yang membersihkan, dan ada yang memasang batu. Tidak harus pekerjaan yang sama, tetapi tujuannya sama, yaitu menata batu sesuai dengan garis dan ukurannya. Bekerja sama itu susah dilakukan ketika orang-orang yang ada di dalamnya egoistis, individualis, dan tidak paham tentang tujuan. Tetapi kalau semua paham dengan tujuan, orientasinya sama, tinggal metodenya saja yang berbeda-beda, tentu tujuan bisa tercapai. Bekerja sama itu harapan semua organisasi. Bekerja sama itu harapan semua orang. Tetapi tidak semua orang mampu yakin dan ikhlas dengan bekerja sama. Karena kadang persepsi yang berbeda, kadang individu yang berbeda, bahkan berbahaya jika di dalamnya ada orang yang culas. Kelihatannya bekerja sama tapi sebenarnya bekerja untuk dirinya sendiri. Itu musuh dari bekerja sama. Musuh berikutnya adalah saling menggantungkan, saling menyerahkan, tapi tidak menyadari bahwa keterlibatannya dipentingkan bagi yang lain. Ibarat tangan, kaki, dan kepala ketika berjalan semuanya bergerak sesuai dengan fungsinya. Dan itulah watak dari bekerja sama. Bekerja sama yang buruk adalah dia bekerja sama tetapi hasilnya tidak ada karena orientasinya yang berbeda, sentuhannya berbeda, sikapnya berbeda. Oleh karena itu, kerjasama harus ada yang mengomandani, harus ada yang tahu arahnya. Jadi, tradisikan kerjasama di sebuah organisasi, biasakan dan menjadi budaya.
Tapi ingat, menaklukkan individu-individu itu sangat sulit karena individu kadang menyimpan sesuatu, menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh anggota lain. Kadang juga bermuka dua, kadang pura-pura baik tapi ternyata tidak baik. Bahkan deviasi, penyimpangan yang jauh. Maksudnya A, ternyata dia melakukan C. Yang ketiga, ambil kesempatan. Dia mengambil sebuah kesempatan, tetapi kesempatan itu untuk kepentingan individu. Itulah hambatan dari sebuah kerjasama. Sehingga kerjasama harus betul-betul diyakini bersama, ada yang ngontrol dan ada yang menunjukkan. Selamat bekerja sama. Audio Jungle.